Semuanya, kembali lagi dengan saya Nabila Trisna Ramadhani. Pada video kali ini saya akan membuat eh, gambar untuk denah rumah tipe A, seperti pada gambar berikut. Nah, di sini tuh saya sudah memiliki untuk kop gambar, pintu dan jendela, furnitur, beserta layer-layer yang akan dibutuhkan untuk membuat gambar denahnya di sini. Nah, yang pertama itu untuk membuat gambar denah itu membuat garis asnya terlebih dahulu. Sebelum membuat garis asnya, kita aktifkan dulu untuk layar as pada bagian sini. Kita aktifkan, nah seperti ini. Baru kita buat untuk garis asnya. Bisa menggunakan rectangle. Di sini kita gunakan ukuran pada contoh sesuai dengan contoh yaitu 700 dikali 600. Bentar. Belum bisa kita pindahkan agar di tengah kop seperti ini. Setelah membuat garis as untuk denah rumahnya, kita bisa buat garis as untuk ruangan di dalamnya. Bisa menggunakan polyline atau line. Saya akan menggunakan polyline saja di sini. Yang pertama, saya akan membuat garis as untuk kamar mandi dengan ukuran kamar mandinya yaitu 200 kali 200. Selanjutnya, membuat garis as untuk ruang tidur dengan ukuran ruang tidurnya yaitu 400 dikali 400. Semuanya 400. Selanjutnya, membuat garis as untuk ruang tamu dengan ukuran ruang tamu 300 dikali 300. Setelah seperti ini, karena tipe garis as itu berbeda ya, teman-teman. Jadi di sini tuh tidak terlalu kelihatan. Di sini mau saya ubah agar terlihat untuk tipe garis asnya dengan cara kita buat dulu untuk garis asnya. Kita klik kanan, kita klik properties. Nah, di sini kita ganti untuk skala dari eh, garis asnya atau line tape scale-nya agar lebih terlihat. Itu kita ubah semisal 15. Nah, di sini sudah mulai terlihat untuk garis asnya, bisa kita tutup. Nah, maka dia akan jadi seperti ini untuk garis asnya. Setelah membuat garis as, kita buat untuk garis dinding luar dan ketebalan bata menggunakan offset. Dari garis as itu kita offset. Offset. Kita masukkan shortcutnya offset, enter. Lalu kita masukkan untuk jaraknya. Yang pertama kita mau bikin untuk garis dinding luarnya dengan offsetnya yaitu 7,5. Selanjutnya kita offset untuk dari garis as ke ketebalan bata dengan ukuran 5,5. Enter. Nah, di sini kita masukkan 5,5 untuk ketebalan batanya. Terus kita pilih objek garis asnya, kita tarik ke dalam dan keluar. Nah, seperti ini untuk jadinya. Setelah itu, hasil offset dinding luar dan ketebalan bata kita ubah sesuai dengan layernya. Kita pilih dulu untuk yang dinding luar. Nah, di sini pada bagian layernya kita ubah ke dinding luar seperti ini. Nah, lakukan juga untuk dinding dalam atau ketebalan bata. Lalu pada bagian layer kita ubah dinding dalam menjadi dinding dalam. Seperti ini. Maka jadinya akan seperti ini. Setelah membuat dinding, langkah selanjutnya yaitu membuat kolom. Sebelumnya kita ubah dulu layernya menjadi kolom. Lalu kita buat kolomnya bisa menggunakan rectangle.
dengan ukuran kolom 15 kali 15. Setelah membuat satu kolom begini, bisa kita copy untuk kolom-kolom selanjutnya. Akan jadi seperti ini untuk penempatan kolomnya. Untuk penempatan kolom juga harus diperhatikan di mana letak untuk meletakkan kolom. Untuk langkah selanjutnya setelah membuat kolom itu, kita hide untuk layer asnya. Dengan cara kita klik di sini, lalu kita cari as ini, pada gambar lampu seperti ini itu, kita klik untuk mematikan. Ini kan lampunya menyala, jadi dia dapat terlihat pada layar. Kalau kita matikan, maka dia akan tidak terlihat pada layarnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu memasang pintu dan jendela. Untuk pemasangan pintu dan jendela juga harus diperhatikan letaknya berada di mana. Serta untuk arah pintunya itu juga diperhatikan menghadap ke arah mana. Seperti ini hasil untuk penempatan pintu dan jendela. Untuk langkah selanjutnya itu kita menghapus kelebihan dari garis-garis di sini. Untuk kelebihan garis-garis yang dibuat untuk pintu dan jendelanya menggunakan trim. Kita masukkan untuk shortcutnya yaitu TR, lalu kita enter. Lalu kita enter lagi. Dan bisa kita pilih untuk objek yang atau garis yang mau dihapus. Untuk menghapus garisnya juga harus diperhatikan karena
bisa salah untuk penghapusan, bisa sampai tembus ke garis yang di luar garis yang kita mau hapus, seperti itu. Jadi untuk menghapus ini juga harus hati-hati. Nah, maka akan jadi seperti ini untuk gambar yang sudah dihapus untuk garis kelebihannya. Lalu pastikan lagi garis yang dihapus itu sudah sesuai dan tidak ada yang eee, tembus. Setelah menjadi seperti ini, karena saya memiliki untuk garis lantai di luar dari denah, maka kita buat dulu untuk garis lantai yang berada di luar dari denah rumahnya. Kita ganti dulu untuk layersnya menjadi garis lantai. Lalu kita bisa buat garis lantai menggunakan polyline atau line. Saya gunakan polyline saja. Nah, di sini kita buat untuk garis lantainya. Kira-kira saja untuk ukuran dari garis lantainya. Selain membuat garis lantai untuk di luar denah, kita juga membuat garis lantai yang berada dalam denahnya. Seperti pada kamar mandi. Diperhatikan juga untuk letak garis, untuk perletakan dari garisnya. Misal kalau di kamar mandi itu letak garisnya berada di dalam dari kusen. Seperti ini. Setelah membuat garis lantai, langkah selanjutnya yaitu menambah objek atau furnitur. Karena di sini saya sudah memiliki furnitur, jadi saya bisa langsung meletakkannya pada denah. Kita perhatikan juga untuk arah peletakan dari
eee, furniturnya juga. Nah, seperti ini jadinya untuk furnitur. Selanjutnya kita bisa menambahkan teks atau keterangan pada setiap ruangannya. Kita ganti dulu untuk layernya menjadi teks. Kita gunakan teks yang multi-line text. Lalu kita sesuaikan juga di sini ukuran untuk kotak teksnya. Nah, kita masukkan teksnya. Lalu kita beri keterangan juga untuk elevasinya. Lalu kita ubah untuk ukuran dari teksnya semisal 15. Lalu kita rata tengah. Kita close. Nah, jadi seperti ini. Kita buat untuk semua keterangan dari ruangannya. Lalu di sini keterangan untuk ruang tidur. Dan buat teks lagi untuk ruang tamu. Selanjutnya buat keterangan untuk kamar mandi. Selanjutnya kita tambahkan untuk keterangan elevasi yang berada pada luar denah juga seperti pada garis lantai di sini. Itu kita kasih keterangan untuk elevasi. Di sini itu elevasinya tertulis 0,02. Bisa kita copy untuk keterangan garis lantai yang di atas di sini. Bentar. Nah, maka akan jadi seperti ini untuk keterangan-keterangan dari elevasi beserta ruangannya. Lalu di sini saya akan menambahkan dimension dan beberapa objek yang ketinggalan tadi. Di sini seharusnya ada tanaman. Nah, lalu kita tambahkan untuk dimensinya.
Sebelum kita membuat dimensi, bisa kita atur dulu untuk dimensinya di Dim Style. Nah, di sini untuk penjelasan dari pengaturan atau membuat eh, gaya dimensi baru itu ada pada video sebelumnya. Kalian bisa tonton pada video sebelumnya. Jadi di sini saya akan membuat atau mengatur dim style-nya terlebih dahulu. Setelah mengatur untuk dimensionnya, baru kita pasang untuk dimensionnya menggunakan linear. Layarnya tetap sama dengan layar teks. Akan jadi seperti ini untuk dimensionnya. Selanjutnya kita akan mengarsir dari gambarnya. Pertama kita ganti dulu layarnya untuk arsir. Di sini kalau mau arsir kolom, di sini ada keterangannya arsir arsir kolom. Kita pakai arsir kolom saja, lalu kita masukkan enter atau shortcut dari arsir atau H. Kita gunakan solid untuk kolomnya. Selanjutnya kita akan mengarsir untuk ketebalan data atau pasangan datanya menggunakan layers yang dinding dalam. Kita H. Terus kita ganti menggunakan ANSI 32. Pada bagian kamar mandi nanti beda karena menggunakan trasram, yaitu menggunakan ANSI 37. Lalu kita mau arsir untuk bagian kamar mandinya. Menggunakan ANSI 37. Nah, kita bisa atur untuk skalanya. Nah, seperti ini. Lalu, selanjutnya kita akan mengarsir untuk lantainya. Di sini ada tips untuk mengarsir lantai itu, kalau takut bocor, kita bisa bagi dulu untuk garis-garis garis-garis bantu gitu. Bisa membuat untuk garis-garis bantu supaya bagian yang mau diarsir itu lebih kecil, sehingga tidak menyebabkan kebocoran pada saat mengarsir. Seperti itu. Bisa menggunakan bantuan garis line atau polyline seperti itu. Misal ini ya, kita mau ganti kita mau menggunakan garis bantu seperti ini. Nah, terus mau buat garis bantu juga di sini. Misal gitu. Nah, ini kita coba hatch. Jadi sebelumnya kita ganti dulu layarnya ke garis lantai. Nah, baru bisa kita hatch. Sesuaikan dengan layarnya ya. Di sini untuk arsiran saya menggunakan
yang honey untuk, garis lantai di luar. Nah, ini bocor ya, kita satu-satu kita pelan-pelan aja. Nah, seperti ini, tab dulu, agar mengurangi risiko kebocoran seperti itu. Jadi satu sudah diarsir, kita sudahi dulu, baru kita lanjut gitu. Pastikan juga kalau saat mengarsir itu tidak terlalu nge-zoom pada gambarnya. Kita arsir untuk kamar mandinya menggunakan honey juga, klik. Mmm, nah ini terjadi kebocoran, kita ulang aja di sini. Kalau terjadi kebocoran itu, berarti kita harus pakai garis bantu. Nah setelah tidak terjadi kebocoran gini, garis-garis bantu tadi itu bisa kita hapus. Untuk arsiran dapur, ruang tidur, dan ruang tamu itu menggunakan arsiran ARPARQ 1.
menggunakan arsiran itu untuk dapur, ruang tamu, dan juga ruang tidur. Seperti ini untuk hasil dari arsirannya. Setelah begini, kita bisa buat keterangan kecil di bagian pojok sini untuk keterangan nama gambar beserta skalanya, menggunakan teks dan nanti menggunakan line. Nah, jadi seperti ini untuk keterangannya. Setelah itu kita bisa ganti untuk eh, keterangan-keterangan yang ada pada kopnya, seperti judul, gambar, dan lain sebagainya. Kita bisa ganti. Misalkan jadi seperti ini untuk pengisian kopnya dan jadi seperti ini kalau dilihat dari kop dan gambarnya.
maka gambar ini sudah selesai dan sudah jadi 100%. Seperti itu, sesuai dengan contoh gambar. Jadi, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.